Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 48, 49 surat Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah wa hum karihun wa minhum man yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitah bil kafirin. Laqad sungguh ibtaghawul fitnah, mereka telah menyebar fitnah. Sungguh mereka telah menyebar fitnah min qablu, sebelumnya, wa qallabu laka, dan mengatur bagi engkau umur urusan, membolak-balikkan mereka untuk engkau urusan, hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran, wa zahara amrullah, dan nyatalah urusan Allah, wa hum karihun, dan mereka membencinya. Wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka ada orang yang berkata, i'zanli, beri izinlah aku, wala taftinni, dan janganlah engkau beri fitnah aku. Ala, ketahuilah, fil fitnati saqatu, di dalam fitnah itu mereka telah jatuh, telah terjerumus. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, la muhitatun, sungguh meliputi, bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghawul fitnah, sungguh mereka telah menyebar fitnah, min qablu, sejak sebelumnya, wa qallabu lakal umur, dan mereka telah mengatur untukmu satu urusan, hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran, wa zahara amrullah, dan menanglah urusan Allah, wa hum karihun, dan mereka sangat tidak menyukainya. Wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka ada orang yang berkata, i'zanli wala taftinni, izinkanlah aku dan jangan engkau fitnah aku. Ala fil fitnati saqatu, ketahuilah bahwa fitnah telah membuat mereka terjerumus. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, la muhitatun, sungguh meliputi,
bil kafirin, terhadap orang yang kafir. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini ada pelajaran berharga di dalam, yaitu saat menyikapi bala tentara yang punya helah dan alasan untuk tidak ikut pergi berperang Tabuk. Maka Rasul Muhammad SAW waktu itu diberikan oleh Allah aba-aba yang mereka itu ragu-ragu untuk ikut berperang, jangan sempat terbawa. Karena kelompok yang ragu-ragu ini nanti akan membahayakan pasukan. Di samping dia akan bermalas-malas, maka dikhawatirkan kemalasannya itu bisa menyebar kepada tentara-tentara yang lain, yang pada akhirnya membuat tentara itu menjadi lemah seluruhnya, dan tentu kekalahan menjadi berada di ambang pintu. Ketegasan dari firman Allah untuk memberikan peringatan kepada Nabi disebutlah dalam ayat ini. Seolah-olah Allah berfirman, wahai Muhammad, mereka yang banyak helah dan alasan untuk tidak pergi berperang Tabuk ini, kan dulu mereka juga sudah pernah menyebarkan fitnah. Akhirnya perang menjadi porak-poranda. Itulah firman Allah dalam ayat yang kita baca ini. Laqad ibtaghawul fitnah min qablu. Sungguh mereka juga sudah pernah menyebarkan fitnah sebelumnya. Berarti ini Nabi juga disuruh oleh Allah untuk belajar kepada pengalaman. Alam takabang jadi guru, baguru karena sudah membitu kanan manang. Apa yang terjadi di waktu itu? Wa qallabu lakal umur. Mereka telah memutarbalikkan permasalahan. Nah, ini diingatkan oleh Allah kembali sebagaimana tertera dalam surat An-Nur ayat 11 yang disebut dengan cerita bohong menyangkut dengan kisah Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ini kembali diingatkan oleh Allah bahwa betapa bahayanya kalau sudah terbawa orang yang berombang-ambing atau orang munafik seperti ini. Nah, jadi ada dua sekaligus peristiwa yang oleh Allah suruh ingat. Pertama, peristiwa terombang-ambing di dalam kisah Sofwan bin Mu'attil dengan Aisyah, itu juga pelakunya. Kemudian peristiwa di perang Uhud, itu juga pelakunya. Sekarang teman-temannya juga yang mengapungkan dan menyebarkan fitnah, sehingga banyak para tentara itu yang akhirnya ragu untuk pergi maju ke medan perang. Sekilas akan kita coba untuk mengemukakannya. Menyangkut dulu dengan peristiwa ifki atau berita bohong. Nah, dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 itu disebutkan, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu dari kelompoknya juga. Siapa yang maksud dalam ayat ini? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ceritanya bagaimana? Nah, kita ulang lagi. Di waktu itu Nabi berada dalam satu ekspedisi. Sebutlah satu perang. Dan Nabi kebiasaan kalau perang itu membawa istri. Jadi setidaknya seorang istrinya dibawa untuk berperang. Istrinya dibawa ini adalah dalam tujuan nanti kalau di dalam terjadi perang itu ditemukan hal-hal yang hanya bisa dihadapi oleh perempuan, siapa yang akan disuruh untuk menghadapinya? Misal basuh padusi kawan anak, itu tidak mungkin lo Nabi nangka menjawe anak itu. Nah, itulah makanya Nabi mengambil inisiatif membawa salah seorang istrinya.
Dibawa produksi-produksi yang lain, antara boleh adalah kita tidak. Maka Nabi membawa istrinya. Itulah gunanya dibawa. Nah, bagaimana caranya Nabi membawa salah seorang istrinya? Nabi tidak memilih begitu saja. Karena kalau dipilih semuanya pada ingin ikut. Maka Nabi mengundi. Dari beberapa orang istrinya itu diundi. Nah, pada saat itu yang mendapat undian adalah Aisyah. Maka pergilah Aisyah di waktu itu. Nah, pendek cerita, setelah perang ini selesai, pulang. Nah, sesuai dengan kultur dan budaya yang terbangun pada masa itu, petinggi-petinggi itu kalau berjalan di belakang. Kalau hari ini, nah udah kadang-kadang kan di muka. Nah, kalau di waktu itu, nah kadang-kadang di belakang. Sehingga Nabi dan Aisyah itu serta rombongan ketua-ketua di belakang. Dan yang paling belakang Aisyah. Dia berada di atas onta, dan di atas onta itu ada semacam keranda. Apa namanya itu? Seperti film Jenderal Sudirman itu. Jadi di dinding, kemudian ada atap di dalam itu dia, tapi di punggung onta beradanya. Nah, dia belakang sekali. Jadi sedang enak berjalan di suatu tempat, Aisyah memberikan kode kepada yang membawa tali onta ini. Berhenti sebentar, saya kepingin ke toilet. Berhenti sebentar, mau ke buang air atau sawat. Maka onta pun berhenti, diberhentikan oleh yang membawa onta ini. Onta pun disuruh duduk dan Aisyah keluar. Pergilah ke tempat buang air yang ada gitu. Nah, yang membawa onta ini sejumlah orang mengiring duduk. Nah, tentu duduk santai, dia menunggu sebentar sambil melepas lelah. Nah, setelah Aisyah ini selesai buang air, dia balik. Di tengah jalan antara onta dengan tempat buang airnya ini teringat oleh Aisyah, tinggal kalung abu. Ada yang bilang cincin. Sebab dia sebelum masuk ke WC, toilet, cincin itu dibuka dulu. Kenapa? Karena ada bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nggak elok dibawa ke dalam WC. Dia buka, diletakkan di pintu WC, kok di mana disangkuinya lah. Tak lupa lalu dipikir mana, no? Nah, dia pun masuk. Dia pulang kembali, lupa itu mengambil itu cincin. Setengah jalan baru lupa. Nah, sesampai dia di toilet, lupa pula di mana di tempat dia taruh. Dicarilah. Tentu memakan waktu. Nah, yang menunggu di dekat onta tertidur. Tak bangun tanpa memeriksa apakah sudah ada isi yang di atas punggung onta atau belum. Keranda tadi langsung untuk sudah tegak lalu jalan. Padahal Aisyah belum masuk. Nah, setelah sekira-kira jauh lah, nggak bisa lagi bersorak. Mungkinnya buang iya kok di Paramanjang. Di waktu itu untuk itu berjalan tiba di Pitalah. Baru Aisyah nyampe lagi di tempat itu, baru jumpa itu cincin. Sampai di tempat tersebut, kok saya ditinggalkan? Sedangkan harilah pukul 10 malam. Maka Aisyah mengambil sikap, biarlah saya duduk saja di sini, pasti saya akan dijemput kembali. Nah, duduklah nyusinan, monggo saja tepi jalan, seorang tengah malam, padusi mudololeh. Nah, Bapak Ibu, Tuhan mentakdirkan sedang dia duduk itu, ada salah seorang tentara yang tersesat. Sehingga dia tidak ikut rombongan. Dia paling kudian, kena nyata sase. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Ada yang bilang bin Mu'attil, sama itu. Dari kejauhan dia lihat ada seonggokan yang sedang duduk. Apakah orang atau bagaimana? Makin lama makin dekat, makin lama baru dia tahu, ternyata Sayyidah Aisyah sedang duduk di pinggir jalan. Tanpa ada menanyakan ini dan itu, karena menjaga, menghormati Sayyidah ini, dia turun dari ontanya, dia bawalah ontanya ke depan Sayyidah Aisyah, disuruh duduk dan silakan Sayyidah naik ke onta. Maka Sayyidah pun naik ke onta. Nah, ontanya berdiri dan berjalanlah mereka. Demi menjaga jangan sampai ada fitnah, nyoloro lah tali untuknya kok. Nah, kan itu ceritanya. Sehingga dia jauh, nyepanjang tali untuknya kok. Ya mungkinlah untuknya di ngalau nya tiba besar sang orang kepanjang tali untuknya.
Nah, itu kurang lebih itu. Nah, supaya jangan sampai ada fitnah. Rombongan yang sama-sama dengan Rasul pada saat itu sudah sampai di Madinah. Setelah lama itu onta yang bawa keranda itu duduk, kok Aisyah nggak kunjung keluar? Iya, nggak keluarnya nggak ada dalam. Ributlah. Aisyah nggak keluar, Aisyah nggak keluar. Mungkin dia sakit. Kawan-kawan kemencari takut pula. Maka sampailah berita ini kepada Rasul. Ya Rasul, istrimu Sayyidah Aisyah dari tadi nggak keluar. Mungkin dia sakit. Carilah. Itu soalnya. Maka Nabi pun bergegas ke situ. Dia lihat, tidak ada kata-kata Nabi, hanya sepatah saja. Matu wini den. Nah, tentu begitulah bahasa awaknya. Kok tidak ada wini den? Ributlah orang. Aisyah hilang, Aisyah hilang, Aisyah hilang. Kamu akan dicari tentu tidak habis. Sedangkan yang membawa onta tadi hanya menyampaikan bitu. Sedang orang-orang ribut Aisyah hilang, tibalah Sofwan bin Mu'attil ini jalan kaki membawa tali. Apa yang sedang diributkan, kata Sofwan bin Mu'attil? Aisyah hilang dah, aman tuh. Kalau Aisyah hilang aman, asal tayo nyelo tali untungnya kok. Semua untungnya di ngalau lah tiba bisa sangkap itu tadi sabantai. Untung asli ndak ada nama catuak tali untung kok. Kok ada nama catuak tali untung di pasar tentu tali itu belok lek. Itu dah Aisyah ada di atas. Ontanya pun duduk, Aisyah pun keluar. Alhamdulillah. Nanti carilah wasuana hilanglah dapet. Menjelang tengah malam beredarlah rumor. Nah, ini dia munafik ini. Ini dia si munafik yang oleh Allah disuruh ingat kembali. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini dia ada rasa tidak senang kepada Nabi ini. Nah, apa rasa tidak senangnya itu muncul? Karena di waktu perang Uhud, kan dia mengusulkan kepada Nabi, kita bertahan saja di dalam kota Madinah. Oleh Nabi, sebenarnya pendapat ini sudah agak disetujui. Tapi Nabi ingin mengambil pendapat yang lebih banyak. Setelah dimusyawarahkan, tidak, kata kesimpulan. Kita menunggu musuh di luar kota Madinah. Ini lebih banyak. Maka Nabi menerima usulan yang lebih banyak. Usulan Abdullah bin Ubay ditolak. Tidak diterima. Maka agak ketik hatinya ke Nabi semenjak dari peristiwa itu terjadi. Rasa tidak senangnya inilah yang selalu terpupuk. Dia balaskan dengan cara begini. Jadi sebelum tengah malam beredar rumor. Apa itu? Jadi si Abdullah bin Ubay ko lalu yuk kawannya. Namun sebujang. Yang do tekana dan cie. Apa tu? Ikut mengenai Aisyah. Sayyidah Aisyah. Tengah malam piri arifku sewaleh lewat. Berjalan berdua. Cie gadis, cie bujang. Walaupun gadis lawa laki, bujang lawa bini. Tapi orang tu kan masih muda-muda. Sopuan ko ganteng rancak. Aisyah gadis rancak. Kira-kira menurut yang liaman yang jalan berdua malam tu. Kan itu dia Pak Amanya dan agak melelo agak sanksi hati dan kan lain sama pendapat waktunya kurang ko lah lamin kode-kodean ko mah. Nah, itu awalnya yang diobar-abir oleh Abdullah bin Ubay. Akhirnya sampai di ujung apa jenis beritanya? Aisyah ica-ica buang air, Sofwan ica-ica sase. Padahal yang sesungguhnya dua orang ini sudah berjanji. Aku yang keluar berita. Nah, sampailah berita ini kepada Rasul. Rasul pun hampir terpengaruh. Maka Rasul memanggil Aisyah. Aisyah, tolong terus terang apa sesungguhnya yang terjadi. Tidak ada mau bawa Rasul. Sofwan tidak ada mau bawa Rasul. Tolong jujur-jujur. Kalaupun saya berbuat jujur, kau pasti tidak akan pernah percaya, karena saksi saya tidak ada. Dipanggillah Ali. Ali menurut pendapat yang peristiwa kau rupanya Ali kau
bensin lah nyoseraan, pertalit lah nyoseraan. Diambil Rasul. Ndak seorangnya produksi rambut panjang. Oi, hai. Kan mulai berkobar dan terbakar itu. Panggil Umar. Abu Bakar tidak dipanggil karena Abu Bakar ayahnya. Panggil Umar. Menurut yang Mbah Amar. Kalau ambo Rasul ya patang lah bercarian mah. Astagfirullah. Heboh lah. Akhirnya sampai turun ayat menegur, hai Rasul, jangan capek-capek membiak. Kesimpulan surah An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok dari kamu juga, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan kamu menyangka itu buruk untukmu dan itu baik untukmu. Orang yang ikut menyebar berita ini akan dapat balasan sesuai dengan usahanya. Kalaulah tidak kena rahmat Allah dan karunia terhadapmu, pasti aku sudah mengazab orang yang ikut berandai dalam berita ini. Barulah Nabi sadar bahwa ini berita bohong. Siapa tukang sebar tadi? Abdullah bin Ubay. Akhirnya ini membawa rahmat bagi Nabi. Apa itu rahmatnya? Aisyah menjadi istri yang paling dia percaya, dan akhirnya Aisyah paling banyak menjadi sanad di dalam hadis-hadis dan jadi pedoman dewa hidup sampai kini. An Aisyah dari Aisyah banyak. Nah, itu makanya khairul lakum. Tidak buruk untukmu, bal khairul lakum, bahkan itu baik untukmu. Nah, gitu. Nah, ini makanya sungguh mereka telah menyebar fitnah sejak sebelumnya. Ketika mereka membolak-balikkan kepada engkau urusan. Itu pula yang dilakukannya di waktu perang Uhud dulu. Perang Uhud menghadapi musuh lebih banyak jumlahnya ketimbang musuh Islam. Musuh di waktu itu ada 3.000, kita hanya 1.000. Di tengah jalan, nah Abdullah bin Ubay lagi nih. Sebenarnya nyo dak sakit hati ke Nabi. Ulang 3.000, awak 1.000 nyo ndak mungkin terus nyebab noriang. Dan tak tahu lempi mati dah. Nah, ada kata-kata barunya. Terbawalah oleh dia sebanyak 300 orang. Akhirnya mereka dalam perang 700 lawan 3.000. Porak-poranda jadinya. Nah, disitulah meninggal Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, itu sudah sering ceritanya disampaikan. Lagi-lagi Abdullah bin Ubay. Kini nyolong pulang balik. Makanya Nabi oleh Allah diberikan peringatan. Sungguh mereka telah menyebar fitnah sebelumnya dan memutarbalikkan kepada engkau urusan hatta ja'al haqqu, sampailah datang kebenaran. Nah, sampai datang kebenaran, turun wahyu. Wa zahara amrullah, dan nyatalah urusan Allah. Wahum karihun, nyatalah urusan Allah, artinya kebenaran itu terungkap walaupun mereka pada umumnya tidak senang terhadap keputusan itu. Nah, itu makna di dalam ayat yang 47. Nah, ibu dan bapak yang saya hormati, intinya adalah jangan sekali-kali salah kita memilih teman. Nah, di sekolah tanya, jangan sekali-kali salah memilih teman. Kan kita join job di dalam kehidupan atau kerjasama, kan sering itu. Kan sering kerjasama kita dalam kehidupan. Mungkin dalam pendidikan, mungkin dalam ekonomi, usaha, mengalih segala macam. Kalau kerjasama itu harus ada saling mempercayai. Nah, bagaimana caranya agar saling mempercayai itu bisa tercipta? Lain tidak, caranya adalah ya tentu melalui pengamatan-pengamatan. Kalau ada terindikasi agak munafik tanggung, jangan dibawa kerjasama, beko baserak jadinya. Baserak, bagalau, yang ujung-ujungnya celako. Itu banyak sekali terjadi di tengah-tengah kehidupan Bapak dan Ibu saya hormati, ujung-ujungnya PT-PT bahasa jadinya. Makanya hati-hati. Karena kelurusan jiwa, kebersihan rohani, itu adalah pangkal dari segalanya. Makanya saya tertarik dengan apa yang pernah
dilakukan oleh sikap salah seorang teman, Pak Doni namanya, kepala cabang BRI Padang Panjang. Sebenarnya dekat sama kita karena latar belakang pendidikannya sel TP sel TA-nya gontor. Tapi akhirnya dia lulus jurusan ekonomi UI, akhirnya jadi kepala bank. Ini menarik. Saya Buya, kalau ada nasabah yang minta pembiayaan di atas 1M, itu tes terakhirnya mau dicairkan apa tidak, saya langsung turun tangan. Bagaimana caranya Pak Doni? Saya akan mampir ke rumahnya untuk ngomong-ngomong macam-macam. Saya datang jam 11, ngomong sampai masuk waktu zuhur. Dia bawa sholat, saya apa tidak? Kan seketik bawa. Pak Doni, bagaimana kalau kita sholat dulu, terus kita makan? Istri saya sudah bersiap. Ya, kita sholat dulu. Kalau masjid dekat, kita sholat ke masjid saja. Kalau yang bersangkutan menawarkan saya begitu, besok cair itu. Tapi orang lazan ni mau tanya kiki aja deh galaknya. Saya besok akan ada alasan macam-macam. Nah, untuk melihat kebersihan rohani dan kejujuran jiwa seseorang, banyak hal bisa dipakai. Jangan sekali-kali tak pilih orang yang bengkok, orang yang rohaninya bernoda, sebab itu berbahaya. Kenapa? Karena kita di dalam hidup ini, Bapak dan Ibu, mesti kadangkala dihadapi atau dihadapkan kepada situasi yang pada situasi itu kita terdesak. Ingat, apabila situasinya terdesak atau tersudut, orang akan muncul sifat aslinya. Orang akan muncul sifat asli, usianya nusawananya. Tapi kalau dalam waktu normal, sulit kita membedakan mana ayam, mana musang. Mana jujur, mana dusta. Sulit kita dalam situasi normal. Makanya dalam berbagai macam diklat-diklat, itu berbagai macam cara untuk meninjau jiwa seseorang ini bagaimana, mentalnya bagaimana. Dibuatlah situasi-situasi itu menjadi genting. Bagaimana dia menghadapi. Dalam situasi genting manusia kadang keluar sifat aslinya. Kadang bacarui, tak canggah awak salam moko ndak pernah bacarui, ini carui. Itulah dia. Situasi genting itu akan memperlihatkan siapa dia sesungguhnya. Situasi genting. Atau dalam ada pembagian-pembagian tertentu, itu kan situasinya mendesak itu. Sebab kalau sudah membagi, semua orang akan cenderung gadang dapat dirinya. Betul akan keluar sifat aslinya. Seperti itu. Nah, seperti mengambil keputusan mau perang apa tidak. Ini kan genting situasinya nih. Maka akan muncul sifat-sifat asli. Nah, orang yang sifat aslinya itu jujur, bersih, apa adanya, maka akan nampaklah jujur, bersih, apa adanya. Orang yang sifatnya munafik, banyak helah, maka akan banyaklah alasannya. Nah, seperti itu. Dan ini perlu waktu, perlu batanang, tidak bisa capek-capek mengambil keputusan. Ayo tuh mainnya salah, tidak bisa. Karena ini masalahnya tataran jiwa dan kerohanian, perlu batanang. Sebab dalam lauk bisa diukur, dalam hati siapa tahu. Jadi meninjau yang di dalam itu tidak bisa secepat begitu saja. Perlu ada analisa-analisa tersendiri. Nah, ayat yang kedua ini masih menyangkut dengan itu, Bapak Ibu. Wa minhum man yaqulu idzanli wala taftani. Ini menarik lagi nih. Sebelum berangkat pergi ke Perang Tabu ini, ibu-ibu, ini menarik lagi. Ada sejumlah sahabat yang menemui Nabi. Nah, lalu sejumlah sahabat ini bilang, "Ya Rasul, izinkanlah kami untuk tidak ikut pergi ke Perang Tabu." Nabi bertanya, "Apa alasan kalian kok tidak ikut? Kok selama ini ikut terus, kok kini dapat semacam-macam?" Dia mencari alasan yang sangat bagus bunyinya. Sangat bagus, sangat menarik. Dan seolah-olah betul-betul soleh. Alasannya syar'i. Itulah Rasul tidak taluk dari kami deh. Apa yang tidak taluk? Apa yang kalian tidak mampu itu apa? Tolong jelaskan. Begini Rasul. Rasul tahu juga bahwa orang-orang Rum ini, nah kan Rum yang akan dihadapi itu, perempuannya kan cantik-cantik, putih-putih.
Kami mencari padusina putih atau kau tak tahan dek kami kau. Maka demi menjaga diri kami, biarlah untuk parang nanci kau agizin kami dak ikut. Beko kau tambah barek raja Rasul kecek kau rapai kau. Kan bagus alasannya itu. Nabi tahu betul memang perempuan Rom itu putih-putih dia, hidung mancung-mancung. Rasul kan tahu juga. Padahal di dalam perang itu kan sudah ada aturan. Sudah ada aturan. Kalau dia tertangkap, maka dia menjadi tawanan. Dan perempuan itu termasuk yang wajib dijaga dan dipelihara. Tidak sembrono begitu saja. Harta-harta rampasan, ada aturan. Bertemu dengan orang tua, ada aturan. Bertemu dengan anak kecil, ada aturan. Bertemu dengan orang dewasa, ada aturan. Kalau tentara tertawan, ada aturan. Tidak boleh sembrono saja. Tidak akan ada kesempatan untuk itu. Tapi alasan, izinkan kami tidak ikut ya Rasul, karena kami takut kena fitnah. Fitnah apa aja Nabi itu? Pedusinya kerancaran Rasul, kau tidak tahan deh kami, kalau macam-macam. Karena Rasulnya nambah alasan, yang alasannya. Padahal bukan itu. Bukan itu. Makanya Allah memberikan peringatan kepada Nabi, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah Muhammad, sebenarnya mereka sudah berada dalam fitnah dan mereka terjerumus ke fitnah itu. Dan sebenarnya itu hanya alasan saja. Alasan yang sesungguhnya apa? Malih pai. Tampaknya jauh. Nangka dia hadapi cukup ibarat, tapi keyakinannya sudah mulai goyah. Tapi dia cari akal agar alasan bisa diterima oleh Nabi. Aku alasannya. Atau nampai sebanyak 32 orang itu. Lalu nampai itu nak sama jangan penganacang. Itu cik Nabi. Tapi Allah mengatakan, ya nggak ambil pusing. Kalau mereka ragu nggak usah dibawa, ini berbahaya nanti. Jadi dikatakan sebenarnya mereka lah yang sudah digerogoti oleh rasa fitnah. Saqatu, dan mereka gugur dalam fitnah itu. Wa inna jahannama la muhitah, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar akan meliputinya bil kafirin, akan masuk ke dalam neraka jahanam itu orang-orang yang kafir. Jadi ibu dan bapak, nyu kadang-kadang dia tuh ada tuh musang babulu ayam kan itu orang munafik. Pandai ngomong, pandai memilih kalimat, merakit kalimat sedemikian rupa sehingga orang menjadi yakin, padahal bukan itu. Nanti dia ngomong sama temannya, ladan lalu tadi leceknya. Padahal hanya pandai ngomong saja. Itu berbahaya. Jadi untuk itu kok kamu mencari kawan, tolong hati-hati. Makanya kawan itu ada dua macam, ada kawan biasa, ada kawan keluar biasa. Kalau kawan biasa itu innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara sadonya. Makanya ada ukhuwah, ada kan ikhwan, tapi ada yang sodik. Yang sodik itu konco pelangkin. Konco pelangkin ko nangka jadi seduduk, setagak, selapiak, sekatiduran. Itu tidak boleh sembarang orang. Kalau salah pilih untuk salah seduduk, setagak, selapiak, sekatiduran, selapiak bolehlah sama jago tu. Nah setiduran ko, sekatiduran ko. Awak tekaloknya, hanya jago. Jago lalu pagi tip nak boleh, tipi nak boleh, Sarawak nak boleh. Betul. Apanya Pak? Kenapa begitu? Kena salah pilih dalam mencari teman. Jadi untuk teman yang sesungguhnya kok, ayo hati-hati Pak. Sebabnya sesali dulu pendapatan, sesal pekerjaan, tidak akan ada guna. Menang yang lain, nasi le jadi bubur, tak akan jadi nasi bubur tu lah. Nganggo je lah selama itu sekecil nyolek, nganggo je lah. Ya alah itu makanya hati-hati. Itulah. Jadikan engkau pelajaran ke depan. Ya seperti itulah ayat ini. Lah 2 kali Muhammad waktu peristiwa berita bohong, Aisyah lakanai, waktu perang Tabuk lakanai, ajang kanan yang ketiga. Itu selalu ayat ini. Makanya yang ragu-ragu itu stop saja. Enggak usah yang ragu-ragu dibawa, nanti berbahaya nyebar ragunya sama yang lain. Kan seperti itu. Dari cerita-cerita kok ada yang apalagi kalau dalam ayat berikut nanti akan temu tuh. Kalau seandainya Muhammad menang, nyo tak senang berat. Nyo diam saja, menang lo nyo. Kalau Muhammad kalah, dia kalah ngecek, nanti nggak itu salah. Kan itu biasanya kalau orang-orang apa? Kalau orang-orang yang jahat itu.
karena usulannya tidak diterima. Jarang yang sportif itu, yang seperti Umar bin Khattab itu jarang. Umar bin Khattab mengusulkan bunuh saja semua tawanan, tapi sungguh pun demikian Rasul, apa putusanmu dalam menyikapi tawan ini? Sami'na wa ta'na. Aku jujur kok. Tapi nak bantu Umar bin Khattab lah sulit. Nyo kalau usulnya tidak terima, hanya tidak senang saya tarik. Walaupun usulannya itu salah, pinya tetap tidak senang. Bagaimana itu? Tidak usulannya. Mau usulan, yang namanya usulan diterima, oke, tidak diterima, ya tidak masalah. Sebab kan itu namanya musyawarah. Kalau orang munafik, kalau tidak terima usulannya, ya lengkap. Sehingga dia berusaha untuk menggagalkan yang diterima ini lagi nanti. Kalau ada kecian, itu kalimatnya tunggunya leh. Makanya tidak usah aja dibawa, kata Allah. Tidak usah dibawa. Boleh ya, mati kutunya sekali. Seperti itulah kira-kira ibu. Nah, laqadib tagawul fitnah. Sungguh mereka telah menyebar fitnah. Min qablu, dari sebelumnya. Wa qallabu lakal umur, dan mereka membolak-balikkan untukmu urusan. Hatta ja'al haqqu, sehingga datanglah kebenaran. Wa zahara amrullah, dan menanglah urusan Allah. Wa hum karihun, dan mereka sangat benci. Wa minhum man yaqulu, dan di antara mereka ada orang yang berkata, I'zanli, izinkanlah aku, wala taftinni, dan janganlah fitnah aku. Ala fil fitnati, ketahuilah di dalam fitnah itulah, saqatu, mereka telah terjerumus. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, la muhitatun, sungguh meliputi, bil kafirin, orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.